Oke, halo kelas 9. Hari ini kakak bakal ngejelasin tentang bab 1 di pelajaran bahasa Inggris di kelas 9. Oke, karena kita kayaknya nggak akan sempat untuk bahas itu di kelas, maka gantinya kakak akan buatin video ini. Kalian tonton, habis itu nanti kita langsung aja latihan tentang bab 1 ini. Gitu. Oke, jadi video kali ini akan berisi tentang rangkuman materi bab 1 bahasa Inggris untuk kalian kelas 9. Oke. Oke, kita langsung aja mulai pembelajarannya. Sebentar. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang congratulations. Oke, kalian semua udah pernah dengar belum arti kata congratulations? Kayaknya udah ya. Congratulations itu artinya kayak selamat gitu. Oke, jadi untuk pelajaran pertama kita akan belajar gimana sih cara orang Inggris itu memberikan selamat ke orang lain gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk tentang ungkapan-ungkapan apa aja yang dipakai oleh native speaker ketika mereka ingin memberikan selamat ke orang lain, kita perlu tahu tentang don't sama do's dalam memberikan congratulations. Maksudnya adalah peristiwa-peristiwa yang don'ts, maksudnya nggak boleh kita bilang selamat ketika terjadi peristiwa tersebut, karena bagi orang barat, bagi bule itu adalah aneh, dan do's adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di mana kita boleh ngasih selamat ke orang-orang. Jadi nggak bisa sembarangan kita setiap orang berhasil, setiap orang melakukan hal hebat kita bilang congratulations gitu. Itu nggak bisa. Oke. Ada syarat-syarat atau kejadian yang boleh dan kejadian-kejadian yang nggak boleh. Oke, kita mulai aja dari kejadian-kejadian yang nggak boleh. Pertama ada everyday activities. Oke, jadi untuk aktivitas harian itu nggak perlu kalian kasih selamat sekalipun seseorang itu bisa melakukannya dengan hebat gitu. Oke, misalnya aktivitas sehari-hari. Misalnya teman kamu belajar masak gitu kan, tadinya nggak bisa masak, teman kamu belajar masak, akhirnya dia bisa masak sesuatu sendiri gitu. Nah, terus kamu bilang, wih keren nih dia akhirnya sukses belajar masak. Nah itu kamu nggak bisa bilang congratulations gitu. Aneh kalau ada bule baru bisa, udah bisa masak, terus kamu bilang congratulations. Nggak perlu, kenapa? Karena memasak itu adalah everyday activities gitu, aktivitas harian. Jadi kamu boleh memuji dia, tetapi nggak perlu untuk ngasih dia selamat gitu, nggak perlu bilang congratulations. Kedua adalah untuk physical appearance, untuk penampilan fisik, ya kan, itu nggak perlu pakai congratulations. Misalnya kamu pengen memuji teman kamu perempuan, misalnya dia pakai make up jadi kayak kelihatan cantik banget gitu, atau teman kamu pertama misalnya kulitnya agak gelap gitu, terus abis skincarean dia jadi glowing, nah kamu bilang, wih selamat ya, kamu udah jadi udah keren gitu, sekarang cantik. Nah itu jangan pakai congratulations karena itu bakalan aneh. Jadi jangan untuk penampilan fisik itu jangan pernah kamu memuji orang pakai kata selamat atau congratulations. Selanjutnya adalah skill. Skill sehebat apapun, misalnya dia punya skill makan mie pakai hidung gitu ya kan, atau dia bisa berkendara sepeda satu roda. Nah ketika dia bisa ngelakuin hal-hal hebat kayak gitu, itu kalian nggak perlu bilang congratulations. Kalau kamu mau muji mereka, mau bilang mereka, wih selamat ya lo bisa makan mie dari hidung misalnya gitu, atau ngelakuin hal-hal hebat, kayak misalnya dia bisa tahan nafas di kolam renang selama beberapa menit. Nah itu kalian jangan pakai kata congratulations. Kalian hindari pakai congratulations. Selanjutnya adalah exciting plans, yaitu adalah rencana yang menarik. Kalau teman kalian misalnya nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa pergi ke Jepang gitu, akhirnya dia bisa pergi ke Jepang, terus dia bilang ke kalian, aku akhirnya bisa pergi ke Jepang loh, aku mau pergi ke Jepang gitu bulan depan, doain ya, selamat bla 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 gitu. Nah kalian jangan bilang, wih selamat ya akhirnya bisa ke Jepang. Nah nggak perlu. Untuk hal-hal menarik atau rencana-rencana menarik itu nggak perlu pakai congratulations. Kalau kamu boleh bilang dia keren atau memuji dia, tapi jangan pakai congratulations. Selanjutnya ada ulang tahun. Nah, meskipun kalau di orang Indonesia itu bilangnya selamat ulang tahun, ya kan? Kita bilang selamat, tetapi dalam bahasa Inggris kita nggak pakai kata congratulations untuk memberikan selamat, ya kan? Atau memuji orang yang sedang berulang tahun. Jadi di kejadian-kejadian itu kalian nggak boleh bilang congratulations.
Terus kita boleh bilang congratulations-nya kapan aja dong. Oke. Pertama untuk graduating, ya kan. Jadi pokoknya gini, congratulations itu dipakai untuk kejadian yang spesial banget, yang nggak bisa terjadi tiap hari, yang terjadinya tuh sekali doang dan dicapai berkat kerja keras gitu. Oke, itu baru kalian boleh pakai congratulations. Tapi tentu aja meskipun kerja keras berhubungan sama kayak tadi physical appearance, skill, sama exciting plans, misalnya itu nggak perlu pakai congratulations. Contohnya adalah graduating. Graduating itu kan artinya kelulusan gitu kan. Nah, lulus itu kan bukan suatu hal yang terjadi tiap tahun kan. Kalau buat anak SMP SMA ya mungkin lulus 3 tahun sekali gitu. Atau kalau untuk anak kuliah bahkan ya sama lulusnya 3 tahun tapi perjalanan dari awal kuliah sampai bisa lulus itu kan perjalanannya berat banget. Nah, ketika teman kamu berhasil lulus, itu kalian boleh bisa pakai kata congratulations. Jadi untuk selamat. Terus contoh selanjutnya adalah getting married, nikah gitu. Nikah kan bukan hal yang terjadi tiap tahun kan, bukan hal yang sering terjadi, bahkan ya harusnya bagi setiap orang nikah itu sekali seumur hidup. Makanya ketika ada orang menikah itu adalah pencapaian yang luar biasa gitu, oke? Karena nikah nggak gampang, nggak seenaknya tinggal ketemu orang suka terus nikah yuk terus besoknya langsung dipelaminan kan enggak gitu. Jadi butuh banyak proses di dalamnya. Nah, makanya kamu boleh bilang, "Weh, congratulations ya, sekarang kamu udah nikah." gitu. Kalian boleh pakai itu. Kedua adalah mendapatkan pekerjaan baru, ya kan? Nah, dapat pekerjaan kan susah kan, apalagi sekarang di zaman pandemi. Makanya ketika teman kalian dapat pekerjaan baru, itu boleh dikasih selamat pakai congratulations. Karena mendapat pekerjaan itu bukan hal yang gampang, nggak bisa tiap hari orang ganti-ganti pekerjaan gitu, tiap hari nggak bisa gitu. Oke, kadang kita dapat, kadang enggak, kadang ditolak. Gitu. Oke, jadi ketika teman kamu dapat pekerjaan baru, kamu bisa bilang congratulations. Terus adalah promotion, yaitu promosi. Maksudnya adalah naik jabatan. Oke, nah naik jabatan itu juga kan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk diraih, ya kan? Kamu harus kerja keras, ya kan? Harus lembur untuk bisa naik jabatan gitu. Oke, jadi ketika teman kamu ada yang dapat jabatan, mereka layak untuk dapat kata congratulations dari kamu. Congratulations ya, akhirnya sekarang kamu jadi kepala manajer gitu, atau termasuk juga misalnya kalau di lingkungan sekolah terpilih sebagai anggota OSIS gitu kan. Selamat ya, kamu akhirnya sekarang jadi ketua OSIS gitu kan. Nggak gampang gitu kan jadi ketua OSIS, nggak bisa semua orang seenaknya jadi ketua OSIS gitu. Dia harus punya karisma gitu kan, harus punya rencana-rencana yang bagus gitu. Oke. Selanjutnya adalah menang hadiah atau menang penghargaan, kan? Kayak juara lomba atau menang penghargaan apa, misalnya siswa terbaik, itu kan bukan hal yang mudah kan. Dia butuh kerja keras untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau teman kamu dapat hadiah, ya kan, atau misalnya hadiah undian. Nah kan hadiah undian itu kan kamu nggak gampang untuk mendapatkannya. Bahkan kamu mau mencoba sekeras apapun namanya undian, ya kadang dapat, kadang enggak. Makanya ketika teman kamu dapat menang undian, kamu bisa bilang congratulations gitu. Oke. Selanjutnya adalah beli rumah baru. Nah, kita tahu lah ya beli rumah tuh nggak gampang. Bahkan ada orang beli rumah itu nyicilnya bertahun-tahun gitu, 20 tahun masih nyicil rumah gitu. Makanya ketika orang bisa beli rumah itu adalah pencapaian yang luar biasa karena ya rumah kan ratusan juta ya kan, bahkan udah sampai miliaran. Maka ketika orang udah bisa beli rumah itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi layak dikasih tahu, diberi congratulations, selamat ya kamu udah punya rumah baru gitu. Oke. Terakhir adalah punya bayi. Nah, punya bayi itu jangan kamu kira gampang. Banyak banget orang di luar sana udah nikah, pengen punya anak, tapi nggak punya gitu. Makanya buat teman kalian yang akhirnya punya anak, atau saudara kalian, om kalian, atau tante kalian akhirnya punya anak, kalian bisa bilang congratulations ketika mereka akhirnya punya anak. Gitu. Nah, sekarang gimana sih cara pakai congratulations atau cara pakai kata congratulations ini dalam bahasa Inggris? Gitu. Nah, sebenarnya kita bukan cuma belajar cara bilang selamat atau congratulations, tapi kita juga belajar tentang praising. Jadi kita kakak satuin. Karena praising ini artinya memuji. Karena biasanya orang memberikan selamat sama memuji itu sama kan. Oke, jadi biasanya orang kasih selamat sekaligus kasih pujian. Misalnya, selamat ya kamu menang lomba, kamu tadi tampilnya keren banget. Nah, itu kan memuji sekaligus memberikan selamat, itu dalam satu paket gitu. Makanya pembahasan ini kakak gabungin. Oke. Nah, pertama kalian bisa pakai congratulations on plus kata benda. Oke, congratulations on kata benda setelahnya. Misalnya, congratulations on being student of the year. Oke.
congratulations on being student of the year. Atau selamat ya atas kelahiran bayi kamu. Kamu bisa bilang congratulations on your baby. Oke, congratulations on your baby. Atau selamat ya atas kelulusan kamu. Congratulations on your graduation. Intinya setelah on harus kata benda. Oke, selanjutnya bisa juga congratulations on your wedding day. Selamat ya akhirnya nikah gitu. Selamat atas hari pernikahan kamu. Nah, terus selain congratulations on, kalian juga bisa pakai congratulations doang gitu. Jadi nggak ditambahin apa-apa. Misalnya, I always know you can do it. Congratulations. Gue tahu lo pasti bisa gitu. Selamat ya, congratulations. Kamu nggak perlu tambahin on bla bla bla. Oke. Nah, bentuk singkat dari congratulations dan dia lebih gaul, lebih formal gitu. Lebih informal, lebih casual. Kalian bisa bilang congrats. Oke, jadi kalau kalian bilang congratulations tuh kayak terlalu formal, terlalu resmi. Kalau untuk ke teman kalian bisa bilang congrats. Contohnya, your family must be proud of you. Keluarga kamu pasti bangga sama kamu. Congrats, dude. Selamat ya. Gitu. Oke, jadi kamu bisa pakai congrats bentuk yang lebih singkat. Selanjutnya, nah, tadi kan kakak bilang ada hal-hal di mana kalian nggak boleh ngomong congratulations, ya kan? Misalnya untuk daily activities, physical appearance, skill, gitu ya kan? Terus gimana dong kalau mau memuji mereka atau mau ngasih selamat karena mereka bisa ngelakuin yang luar biasa meskipun itu berhubungan sama fisik, berhubungan sama skill, berhubungan sama aktivitas hari-hari, maka kalian bisa pakai ekspresi yang akan kakak kasih berikut ini. Pertama ada I'm so happy for you. Oke, artinya kalau dalam bahasa Indonesia aku turut bahagia gitu, gue turut senang gitu. Itu kan kalian bisa pakai itu kan. Misalnya teman kalian akhirnya berhasil diet gitu, dia bertahun-tahun badannya over ya kan, akhirnya dia berhasil diet, kamu jangan bilang, "Wih, selamat ya kamu akhirnya berhasil diet" gitu kan. Kamu susah orangnya diet. Tapi sekarang kamu berhasil diet. Nah, itu kalian jangan pakai congratulations, tapi kalian bisa pakai I'm so happy for you. Gue juga ikut senang lo akhirnya bisa lebih kurus gitu kan. Contohnya gitu. Finally you and Jessie are engaged. Akhirnya kamu sama Jessie tunangan juga ya. I'm so happy for you, Master. Saya juga turut bahagia dengan lamaran kalian berdua gitu, tunangan kalian berdua. Kalian bisa pakai I'm so happy for you. Selanjutnya ada well done. Oke, well done ini adalah sinonim dari good job, ya kan? Jadi kalian jangan pakai good job terus. Kalian bisa variasiin juga pakai kata well done. Artinya sama, kerja bagus gitu. Well done. Contohnya first place in school, well done bro. Juara satu sekolah juara satu kamu. Wah, kerja bagus, well done gitu. Oke. Kalian bisa juga pakai congratulations, tapi bisa juga pakai well done. Selanjutnya ada that's wonderful, artinya kayak wah itu keren banget, itu luar biasa, itu menakjubkan, itu fantastis. Nah, contohnya that's wonderful, I never heard such melodious voice before. Jadi kayak wih keren banget, gue nggak pernah dengar suara semberdu itu sebelumnya. Kalian bisa pakai untuk memuji orang atau memberikan selamat, that's wonderful. Oke, misalnya teman kamu lulus dengan nilai sempurna, kamu bisa bilang that's wonderful, you got perfect score, that's amazing, that's wonderful. Kalian bisa bilang itu. Oke. Selanjutnya ada hats off. Nah, hats itu artinya topi, hats off itu angkat topi. Nah, kenapa ada kata hats off? Kalau kalian tahu zaman dulu, orang zaman dulu tuh abad 19, abad 18, mereka ketika menghormati orang lain, mereka akan angkat topi mereka gitu ya kan. Kalian sering lihat nggak kayak gitu-gitu di film? Nah, makanya hats off adalah salah satu ungkapan memberikan selamat kalau kalian kagum sama seseorang. Kalau orang melakukan sesuatu dan kalian kagum gitu, kalian merasa takjub sama dia, kalian bisa bilang hats off. Contohnya, fantastic performance, hats off to you. Kayak performa, wah penampilan kamu tadi keren banget, hats off to you, selamat ya, atau kayak saya hormat sama kamu gitu. Kayak hats off to you. Selanjutnya ada sensational. Oke, buat cowok kalau sering nonton bola Liga Inggris, mereka ketika ada pemain bola yang bisa ngegolin dengan hebat, ngegolin dengan keren, maka komentatornya akan bilang sensational. Oke, jadi kalian juga bisa memuji orang atau memberikan selamat ke seseorang yang udah melakukan hal keren, kalian bisa pakai sensational. Oke, contohnya you got A on math, sensational. Misalnya susah gitu ya, kita dapat A buat matematika. Dia bisa. Kamu bisa bilang you got A on math. You get A on math, sensational, luar biasa gitu artinya. Oke. Selanjutnya
Nah, ada jolly good show. Oke, jolly good show ini bisa kalian pakai ketika teman kalian habis tampil gitu atau melakukan performance yang keren, misalnya pidato atau ngedance atau singing gitu ya kan. Kalian ketika dia turun, kalian bisa bilang, "Oh, jolly good show, penampilan kamu keren." gitu. Oke, contohnya, "Was that really you? Jolly good show, buddy." Itu beneran kamu. Wah, kamu tadi keren banget tampilnya. Jolly good show, buddy. Oke. Jolly good show. Selanjutnya adalah nice one. Nah, nice one ini kurang lebih sama lah kayak well done. Kayak artinya kayak wah bagus gitu, good job. Oke. Contohnya, your assignment yesterday. Nice one, kid. Tugas kamu yang kemarin bagus gitu. Kamu ngerjain tugas itu dengan bagus. Nice one. Oke. Contoh selanjutnya adalah you did it. Oke. You did it. Artinya kamu berhasil melakukannya. Oke. Sama kayak well done, good job, itu nice one, itu kurang lebih artinya sama. Contoh penggunaannya, you did it, I told you you can make it. Wah, lo berhasil, kan gue bilang lo pasti bisa gitu. Kamu berhasil, you did it. Oke. Selanjutnya ada you made that look easy. Kalau diterjemahin artinya kamu membuatnya terlihat mudah gitu. Jadi ketika ada teman kalian bisa ngelakuin sesuatu yang bisa mengerjakan hal yang sulit tapi dia ngerjain itu seolah-olah gampang, kamu bisa bilang you made that look easy gitu. Misalnya ada teman kamu bisa ngejawab soal di papan tulis yang dikasih guru dan soalnya itu padahal susah banget gitu. Kalian jangan bilang congratulations ke dia karena itu kan ngejawab soal dari guru kan bisa tiap hari terjadi kan. Guru kan bisa ngasih soal di papan tulis itu tiap hari gitu, oke? Kamu jangan bilang congratulations, kamu bisa pakai you made that look easy. Misalnya, wow, nice move. You made that look easy. Misalnya teman kalian bisa dribble bola, gitu kan, juggling. Kalian bisa bilang, wow, nice move. You made that look easy. Kamu membuatnya terlihat gampang. Padahal kalau yang kamu ngelakuin susah, tapi kalau dia tuh kayak gampang banget gitu. You made that look easy. Oke. Nah, selanjutnya ada keep up that good work. Oke. Secara harfiah bisa diartikan bahwa lanjutkan kerja bagus kamu gitu. Jadi ketika teman kamu melakukan hal yang bagus, kamu berharap dia untuk seterusnya bagus terus, ya kan? Kita kan nggak mau kan dia bagus habis itu jelek, ya kan? Kita berharap dia bagus gitu. Konsisten. Maka kamu bisa bilang keep up that good work. Lanjutkan kerja keras kamu, kerja bagus kamu. Contohnya, the principal praise you, keep up that good work. Oke. Kepala sekolah muji kamu, wah lanjutin tuh kerja keras kamu gitu, keep up that good work. Itu kamu berharap orang yang kamu ucapin itu dia konsisten gitu dengan kerja baiknya. Oke, nah terakhir yang akan kakak bahas adalah tentang hope and wish. Oke, nah hope and wish. Apa sih hope and wish? Oke, ayo kita bahas. Nah, hope sama wish, oke, baik hope maupun wish, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Oke, persamaannya keduanya baik hope maupun wish merupakan sama-sama kata kerja. Oke, hope itu kata kerja, wish juga kata kerja. Jadi yang kakak maksud di sini dia bukan sebagai kata benda atau kata sifat, tapi hope dan wish ini sebagai verb atau kata kerja. Artinya kurang lebih harap atau berharap. Oke, jadi harap atau berharap sama aja. Jadi hope dan wish dia ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ya kurang lebih harap atau berharap sama aja. Terus apakah bisa digunakan secara bersamaan? Apakah kadang kita bisa pakai hope di saat yang sama kita bisa pakai wish? Ternyata enggak, ada perbedaannya. Kadang kita harus pakai hope, kadang kita harus pakai wish. Ada perbedaannya teman-teman. Oke? Apa aja perbedaannya? Mari kita lihat. Kita mulai dari hope. Oke, ingat ya, hope itu kata kerja yang artinya harap atau berharap. Nah, hope itu dipakai ketika kita ingin menyatakan harapan di masa depan yang mungkin untuk terjadi, possible terjadi, dan kamu percaya dia bisa terjadi gitu. Oke? Jadi segala hal sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, kamu bisa pakai hope. Misalnya, kamu pengen nanti sekolah di Jepang, ya kan, kuliah di Jepang suatu saat, itu kan mungkin aja. Selama kamu kerja keras, kamu belajar bahasa Jepang, kamu ikut tes JPLNT, ya kan, bahasa Jepang, kamu bisa aja nanti kuliah di Jepang dan itu sangat mungkin, nggak mustahil sama sekali gitu. Oke, ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan. Meskipun nggak pasti, tapi ada kemungkinan. Kamu bisa pakai hope, ya kan, misalnya I hope
I can study in Japan, misalnya gitu, ya kan? Saya berharap saya bisa kuliah di Jepang. Contohnya, I hope this pandemic will be over soon. Saya berharap pandemi ini akan segera berakhir ya. Mungkin aja kan, bisa aja bulan Desember nanti corona udah benar-benar nggak ada sehingga kita bisa kemana-mana tanpa masker, ya kan itu mungkin aja. Jadi kalau kalian berharap dan emang harapan kalian itu mungkin terjadi dan kalian percaya itu bisa terjadi, kalian bisa pakai hope. Oke. Kedua, misalnya, my brother hopes mom will give him PS5 for his birthday gift. Kakakku berharap bahwa ibunya akan ngasih PS5 untuk hadiah ulang tahun. Ya mungkin aja gitu. Kalau mereka emang dari keluarga yang punya kemungkinan beli PS5 yang harganya berjuta-juta itu, beberapa juta, yang pakai hope itu bisa aja gitu. Kalian nggak perlu pakai wish, kalian bisa pakai hope karena mungkin aja ibunya itu ngasih dia, ngebeliin dia PS5 gitu. Oke. Selanjutnya, I hope the exam will be easy. Saya harap ujiannya mudah. Ya bisa aja gitu kan. Kalau gurunya emang kadang-kadang bikin soal susah, bikin mudah, kadang bikin susah, kadang bikinnya gampang, kan soalnya jadi gampang itu kan mungkin aja kan, kemungkinannya 50%, nggak mustahil gitu. Pokoknya segala sesuatu yang mungkin kalian pakai hope. Oke. Contohnya lagi, I hope she will not, atau disingkat I hope she won't be late. Saya harap dia nggak telat. Ya bisa aja kan dia nggak telat kalau selama dia bangunnya on time, ya kan, dia make up-nya nggak lama, dia datang tepat waktu, itu kan mungkin aja gitu. Jadi selama hal itu bisa terjadi, kalian bisa pakai hope. Oke. I hope she will not be late. Saya harap dia tidak datang terlambat. Oke. Sekarang bagaimana hope, penggunaan hope dalam grammar? Oke. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita belajar struktur untuk pakai hope. Jadi nggak sembarangan kalian bisa tinggal pasang hope sama apa gitu, ada aturannya. Pertama, kalian bisa pakai hope setelah itu to, ya kan? Misalnya, saya berharap nanti malam makan sate nih, kan bisa aja gitu kan kalau ayah kamu tiba-tiba pulang bawa sate. Jadi kalian bisa pakai I hope to eat sate gitu, oke? Contohnya I hope to practice speaking today. Jadi misalnya kalian datang ke kelas bahasa Inggris gitu. Nah, kalian berharap nih semoga hari ini kita belajar bicara bahasa Inggris gitu, nggak belajar nulis, nggak belajar baca, nggak belajar pronunciation. Kalian berharap kalian belajar speaking. Kalian bisa bilang I hope to practice speaking today. Saya berharap untuk latihan speaking hari ini gitu. Kalian bisa pakai itu. Bisa pakai itu, bisa juga nggak pakai itu. Kalian pakai present simple. Bisa present simple, bisa simple future. Oke. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu present simple, simple future? Kalau present simple adalah rumus atau tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan ketika kamu ingin mengatakan kondisi yang sekarang terjadi, yang sampai sekarang masih menjadi kebenaran gitu. Oke. Kalau simple future itu adalah tenses yang dipakai, masih ingat nggak nih? Ketika kamu ingin mengatakan kejadian-kejadian di masa depan gitu. Misalnya saya akan pergi ke Bandung besok. Nah, itu kalian pakai simple future gitu. Oke. Ketika kamu pengen ngomong hal yang sekarang-sekarang, misalnya sekarang saya capek gitu. Kalian pakai present simple. Nah, meskipun begitu, dalam kasus hope ini present simple bisa juga punya arti future, punya arti akan, punya arti di masa depan gitu. Oke. Jadi present simple sama simple future di sini artinya bisa sama-sama masa depan. Kenapa? Karena harapan, biasanya harapan itu kan harapan di masa depan dong, ya kan? Misalnya saya harap nanti saya bisa punya Ferrari, ya kan? Itu kan di masa depan gitu. Makanya present simple di sini meskipun kakak bilang present simple itu untuk masa kini, tapi ketika digabungin sama hope, dia bisa berarti masa depan. Oke, jadi kalian bisa hope langsung present simple atau hope pakai to dulu. Oke, kalau yang pertama kalian pakai to dulu, kalau yang kedua kalian langsung aja present simple. Nah, apakah kalian ingat present simple sama simple future itu gimana? Ini kakak kasih tahu. Simple, kalau present simple rumusnya adalah subject ditambah verb 1 atau verb s. Ya kan?
Misalnya ditambah verb 1. Saya berharap saya ini kayak contoh yang di atas. Saya latihan berbicara hari ini. I hope I practice speaking today. I hope I practice speaking today. Boleh juga kalian pakai to aja. I hope to practice speaking today. Oke. Kalau simple future, rumusnya adalah subject will tambah verb 1 atau kata kerja pertama. Misalnya, I hope tonight they play good movie. Misalnya kalian nonton kan bioskop Trans TV gitu ya kan. Nah, terus kalian berharap filmnya bagus. Kalau kamu bisa bilang, mungkin aja dong filmnya bagus, nggak mustahil. Kamu bisa bilang, I hope tonight they play good movie. Saya harap malam ini mereka memainkan film yang bagus. Bisa juga kalian pakai will, oke? Artinya sama aja. I hope tonight they will play good movie. Saya harap malam ini mereka akan memainkan film yang bagus. Kalau yang atas pakai simple present, ya kan? Kalau yang bawah pakai simple future. Keduanya maknanya sama tentang masa depan gitu. Oke. Kalian boleh bilang I hope I have Lamborghini one day, suatu hari. Bisa juga kalian bisa bilang I hope I will have Lamborghini one day. Boleh pakai will, boleh enggak. Oke, selanjutnya hope dalam grammar selanjutnya adalah ketika kalian hope ditambah plus past simple. Oke, tensesnya past simple past tense. Simple past tense itu kayak gimana? Kalau kalian masih ingat, simple past tense itu adalah subject plus verb 2. Terus apa yang terjadi kalau hope ditambah simple past? Kalau tadi kan kita udah belajar hope ditambah present simple sama simple future. Gimana kalau hope ditambah past simple? Maka maknanya kejadiannya the act is done but result will be decided in the future. Kejadiannya udah terjadi tapi keputusannya baru terjadi di masa depan gitu. Kejadiannya udah lewat tapi hasilnya baru keluar di masa depan. Artinya kita belum tahu hasilnya. Contohnya gini, I hope you got the job. Got, kenapa kakak pakai got verb 2 dari get bukannya I hope you get the job? Karena artinya di sini dia sudah melamar pekerjaan tapi hasil lamarannya diterima atau ditolak baru ditentuin minggu depan gitu. Jadi tesnya sudah terjadi tapi ditentukan masuk atau enggaknya, diterima atau enggaknya baru minggu depan. Jadi itu kalian pakai ketika kalian menggabungkan hope sama past simple. I hope you got the job. Contoh lainnya adalah I hope you passed the exam. Kenapa kakak pakai pass verb 2 bukan pakai pass doang, PASS verb 1? Karena ujiannya sudah berlangsung, tetapi hasilnya kita belum tahu. Hasilnya masih ditentukan di masa depan, gitu, masih dikoreksi, gitu. Oke, makanya I hope you pass the exam. Saya harap kamu lulus ujian tersebut, gitu. Kamu udah ujian, tapi hasilnya belum ditentukan. Oke, nah sekarang kalian coba lihat perbedaan antara dua kalimat ini. Yang atas, yang I hope you passed the exam ini, dia pakai simple past. Yang bawah dia pakai simple present. Bedanya apa? Ada yang tahu? Nah, ingat kalau yang di atas itu kan pakai simple past, berarti ujiannya sudah berlangsung tapi hasilnya belum keluar. Kalian bisa bilang teman kalian baru selesai ujian nih. Kalian temuin dia, kamu bilang I hope you pass the exam. Saya harap kamu lulus ujiannya. Ujiannya udah selesai tapi hasilnya masih nunggu. Kalau yang bawah itu teman kamu belum ujian, ujiannya baru besok. Nah, karena ujiannya baru besok, kamu bisa bilang, I hope you pass the exam. Saya harap nanti nih, kamu ujian, tes, berhasil masuk. Ujiannya mah belum, tapi kamu berharap ya dia nanti berhasil gitu. Oke. Selanjutnya, ketika hope ditambah present continuous, maknanya menjadi aktivitas yang sedang terjadi gitu. Apa itu present continuous? Rumus present continuous adalah subject ditambah to be ditambah verb in. Oke. Nah, kalian pakai rumus hope plus present continuous ketika kalian berharap tentang sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya gini. Nah, misalnya malam-malam nih ya kan jam 11 malam gitu. Kalian lagi tidur, tapi kalian gerasak-gerusuk gitu di kamar kalian. Nah, terus ibu kalian ngetok dari luar. I hope you are not playing games with heart. Ibu harap kamu lagi nggak main game gitu. Jadi
ibu kamu tuh berharap tapi akan sesuatu yang sedang terjadi gitu. Ibu kamu berharap kamu sekarang lagi nggak main game gitu karena udah jam 11 malam, kamu harusnya tidur, besok ada ulangan gitu ya kan. Jadi kamu berharap tentang sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Contoh lainnya, misalnya gini, ada suami istri gitu ya kan. Nah terus suaminya pulang kerja, ngeliat istrinya masak di dapur, cuman nggak tahu masak apa. Nah suami itu berharap si istrinya itu yang lagi masak sekarang masaknya masak sup karena suaminya lagi pengen makan sup gitu. Jadi dia bilang, I hope you are cooking soup, honey gitu. Saya harap kamu masak sup, beb gitu ya kan kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya, misalnya kamu pelayan, kamu jadi waiter ya kan, kamu ngasih makanan ke pelanggan kamu bisa bilang, I hope you are enjoying the food. Saya harap sekarang nih kamu yang lagi makan, kamu menikmati makanan tersebut gitu. Jadi kalau ditambah present continuous artinya ya yang sedang terjadi sekarang gitu. I hope you are enjoying the food. Buat kalian yang lagi nonton video kakak, I hope you are understanding my video. Kalian sekarang nih paham gitu tentang video kakak. Misalnya gini, teman kamu perempuan lagi ikut lomba nyanyi, tapi kamu nggak ada di tempat yang sama, kamu misalnya sibuk keluar kota gitu, lagi ada acara. Nah, kamu bilang tuh ke teman kamu yang lainnya, ini teman gue nih, namanya Miwa, dia lagi ikut lomba nyanyi nih sekarang di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, dia lagi nyanyi. Terus kamu berharap dia sekarang nyanyi dengan indah, kan sekarang dia kan lagi nyanyinya sekarang kan, maka kamu pakai rumus ini. Jadi I hope Miwa is singing beautifully. Saya berharap sekarang nih Miwa bernyanyi dengan merdu gitu. Oke. Itu hope tambah present continuous. Sekarang selanjutnya adalah wish. Oke, nah wish dipakai untuk sesuatu yang mustahil, nggak mungkin terjadi tapi kalian berharap. Nah, mustahil itu kan luas ya. Apa aja sih mustahil yang kita bisa pakai wish? Pertama, ketika mustahil secara logika gitu. Jadi berdasarkan logika umum, kamu tanya orang-orang, hal itu tuh mustahil gitu. Misalnya, I wish I will sweat in Arctic. Saya harap saya berkeringat di Arktik gitu, di kutub. Kan nggak mungkin dong di kutub yang suhunya begitu dingin, minus derajat Celcius, kamu keringetan, itu kan nggak mungkin. Yang ada kamu malah kedinginan, ya kan nggak akan keluar keringat. Jadi gitu. Ketika kamu berharap sesuatu yang ya mustahil secara logika gitu, oke? Misalnya kamu berharap gajah bertelur gitu. I hope the elephant will have egg. Nah itu nggak mungkin kan? Nah itu kamu pakai wish gitu. Kamu berharap pada sesuatu yang mustahil secara logika. Selain mustahil secara logika, itu juga tentang perihal masa lalu. Gini, ada kan orang yang berharap masa lalunya berubah. Tapi kan nggak mungkin banget kan masa lalu berubah kecuali kamu Dr. Stone, Dr. Strange, bukan Dr. Stone ya, Dr. Strange. Kamu bisa kembali ke masa lalu. Cuman di dunia kita sekarang itu kan mustahil. Makanya ketika kamu berharap pada kejadian di masa lalu, kamu pakai wish. Karena emang mustahil terjadi gitu kan. Kayak misalnya kamu waktu kelas 5 pernah bolos. Sekarang kan kamu kelas 9. Kamu berharap pas kelas 5 kamu nggak bolos. Ya nggak mungkin, itu kan udah lewat. Oke, contohnya, I wish I had gotten A on my exam. Misalnya di minggu lalu kalian udah ujian, kalian dapatnya B. Kalian berharap ujian minggu lalu itu kalian dapatnya A. Ya kalian berharap, kalian mau kerja keras juga ya nilai kalian udah B gitu, nggak bisa diremet, nggak bisa berubah. Kalian pakainya wish. Saya harap saya dapat A. Ya kan udah lewat gitu. Oke, jadi perihal masa lalu kalian pakai wish. Nah, selanjutnya selain mustahil secara logika, perihal masa lalu, kita juga pakai wish ketika hati kita ngomong kayaknya nggak mungkin deh. Oke, sebenarnya ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan mungkin banget gitu. Kalau kita ngomong secara logis nggak logis ya logis gitu, ada kemungkinan gitu. Cuman hati kita tuh kayaknya ragu, aduh kayaknya nggak mungkin deh gitu, kayaknya nggak bakal gitu. Contohnya gini, misalnya kalau kamu suka perempuan, oke, dan kamu yakin perempuan itu kayaknya suka sama gue deh, soalnya kadang-kadang kalau kita lihat tatap-tatapan dia senyum gitu ya kan, kadang-kadang dia ngechat duluan. Nah, kamu berharap dia emang suka sama kamu. Ketika emang kamu merasa itu mungkin, oke, jadi soal perasaan ya. Kalau kamu berharap kamu emang ngerasa itu mungkin, kamu pakai I hope she likes me karena mungkin, oke.
Tapi kalau kamu ngerasa, aduh dia kayak nggak suka sama aku deh, dia nggak suka orang tipe aku bukan tipe dia kayaknya suka sama cowok lain gitu. Kalau ketemu aku dia mukanya datar-datar aja, nggak pernah senyum. Dia juga kalau ngechat balasnya seadanya. Nah, kalau kamu pakainya wish gitu, karena mungkin aja ya, nggak mungkin aja ya kan, namanya hati ya kan, bisa aja tiba-tiba dia suka kamu. Tapi kamu merasa, aduh kayaknya nggak mungkin deh, makanya kamu pakai wish. Oke. Nah, selanjutnya adalah bertentangan dengan fakta masa kini gitu, oke? Masa depan bisa kamu ubah, tapi masa kini, masa sekarang sama masa lalu tuh nggak bisa kamu ubah, ya kan? Misalnya sekarang kakak pakai baju putih, terus kakak berharap sekarang pakai baju hitam, misalnya biar keren. Yang nggak mungkin kakak tiba-tiba sekarang bisa pakai baju hitam, bisa aja kakak pakai baju hitam, tapi nanti di masa depan gitu, kakak harus pulang dulu. Kalau di masa sekarang ya nggak bisa. Contohnya sekarang misalnya kakak punya jerawat, ya kan? Kakak suka bilang, aduh kakak harap kakak nggak punya jerawat sekarang ya. Bisa aja kakak nggak punya jerawat, tapi di masa depan gitu, setelah kakak skincarean, pakai cuci muka. Tapi kalau sekarang ya emang kakak udah punya jerawat gitu misalnya. Contohnya, I wish I were Japanese. Saya harap saya orang Jepang ya. Bisa aja nanti kalian mendapat kewarganegaraan Jepang gitu kan, dengan tinggal 5 tahun minimal di Jepang. Tapi untuk sekarang mustahil gitu kalian jadi orang Jepang, kalian ya orang Indonesia sekarang ini, detik ini gitu. Oke. Jadi ini adalah hal maksud kakak, apa yang kakak maksud dengan hal-hal yang mustahil. Nah, terus wish juga dipakai. Nah, seperti kakak bilang tadi, pokoknya ketika hati kalian berharap kayaknya nggak mungkin gitu. Oke, sebenarnya kalau kamu tanya ke orang lain, ya mungkin aja gitu. Apa sih di dunia ini yang mustahil ya kan? Yang mustahil kan paling ya yang bertentangan dengan hukum alam, ya kan? Kayak misalnya saya berharap bola jatuh ke atas, nggak mungkin dong, pasti bola jatuh ke bawah gitu, oke? Atau saya berharap paus berlari di darat, itu kan nggak mungkin kan, itu bertentangan. Atau ngomongin masa kini atau masa lalu itu kan mustahil kan terjadi gitu. Tapi kan kalau ngomongin masa depan itu kan mungkin aja kan, segalanya tuh mungkin. Orang yang paling miskin bisa jadi yang paling kaya gitu kan, orang yang kurang bagus secara fisik bisa jadi glow up gitu ya kan. Nah, tetapi ketika hati kamu merasa kayaknya nggak mungkin ya, kamu pakai wish gitu. Jadi penggunaan hope atau wish itu bisa menunjukkan isi hati kamu, keyakinan hati kamu. Contohnya, sekarang mendung. Kamu berharap hujan, mungkin aja dong, ya kan? Tapi kan kadang-kadang gini kan, kadang-kadang mendung, nggak hujan-hujan gitu kan. Tapi karena mendung, itu kamu ngerasa, wah ini hujan mungkin banget nih. Maka kamu pakainya hope. I hope it will rain. Karena ya emang mungkin, dan kamu percaya, wah ini mendung nih, ini kayaknya pasti hujan nih. Gitu. Kamu berharap hujan gitu, biar bisa makan Indomie di rumah dengan enak gitu ya kan. Kamu pakai hope. Tapi misalnya sekarang panas banget nih, kamu pengen hujan karena pengen suasananya jadi adem gitu kan, kamu pengen main becek-becekan, tapi kayaknya nggak mungkin. Kamu berharap, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kamu berharap aja gitu. Nah, karena panas banget, kamu pakainya wish. I wish it would rain. Oke, gitu. Contohnya, kamu punya guru yang kalau ada muridnya yang nggak ngerjain PR, pasti selalu marah. Nggak pernah dia tuh, oh iya nggak apa-apa, Bapak maafin. Nggak pernah, dia selalu marah terus. Oke? Nah, terus suatu saat kamu nggak ngerjain PR. Nah, kamu berharap dia nggak marah ke kamu, tapi kayaknya nggak mungkin. Karena selama kamu belajar sama dia, tiap orang-orang yang nggak ngerjain PR tuh pasti dimarahin gitu. Kamu berharap nggak dimarahin, tapi kayaknya aduh mustahil dia nggak dimarahin. Kamu pakai I wish he would not be angry with us. Saya harap dia nggak marah sama kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu yakin, wah kayaknya gue nggak ngerjain PR hari ini, tapi kayaknya gurunya nggak bakal marah deh, soalnya hari ini tuh dia senyum-senyum terus dari tadi, biasanya mukanya datar, hari ini senyum-senyum terus gitu. Kayaknya hari ini dia nggak bakal marah deh, meskipun kita nggak ngerjain PR. Kalian bisa pakai hope. I hope he will not be angry with us gitu. Oke, jadi ini perbandingan kapan kalian pakai hope, kapan kalian pakai wish. Nah, sekarang wish di grammar. Oke, dalam penggunaan grammarnya seperti apa penggunaan wish? Pertama, wish ditambah past perfect. Apa itu past perfect? Past perfect itu adalah subjek ditambah had, selalu had, ditambah verb 3. Oke. Nah, ketika wish setelahnya past perfect, dia menunjukkan penyesalan di masa lalu. Ya, yang nggak bisa berubah gitu. Oke. Misalnya kalian
di masa lalu pernah nabrak orang, ya kan? Kalian bilang, aduh, gue merasa berdosa banget nih dulu nabrak orang gara-gara naik motor kenceng-kenceng. Gue harap gue nggak nabrak orang itu deh. Ya itu kan udah terjadi gitu. Tapi ya kalian sering lah gitu kan berharap terhadap masa lalu gitu. Contohnya, misalnya kalian ada ulangan minggu lalu gitu. Kalian sebelum ulangan itu kalian malas-malesan main game. Nah, terus kalian sekarang di masa sekarang kalian bilang gini, aduh, coba aja dulu gue belajar dengan keras gitu. Coba aja gue belajarnya benar. Itu kan penyesalan di masa lalu. Kalian pakainya past perfect. I wish I had studied harder last week. Saya harap saya belajar lebih keras minggu lalu gitu, last week. Kayak penyesalan di masa lalu. Contoh lainnya, nah misalnya kalian sekarang kan kalian udah bukan kid lagi kan, udah bukan anak-anak, kalian udah masuk ke remaja kelas 9. Nah, terus kalian dulu berharap gini, aduh, coba dulu waktu masih SD gitu belajar bahasa Inggris serius. Pasti sekarang SMP ngomong bahasa Inggrisnya udah lancar gitu kan. Nah, itu kan penyesalan di masa lalu kan. Kamu pengen pas kecil kamu berharap kamu belajar bahasa Inggrisnya tuh serius ya, nggak mungkin diubah juga kan. Kamu pakainya past perfect. Misalnya I wish I had learned English seriously when I was kid. Saya harap saya belajar bahasa Inggris serius pas kecil ya, tapi bagaimanapun juga itu mustahil. Oke. Selanjutnya adalah wish ditambah past simple. Oke. Tadi masih ingat kan past simple itu apa? Subjek ditambah verb 2. Apa yang terjadi kalau wish ditambah past simple? Maka artinya kebalikan masa kini. Artinya kita berharap sesuatu yang ya kayak yang berkebalikan dengan masa kini sekarang. Misalnya gini, sekarang kakak kulitnya gelap gitu kan, ya kan? Terus kakak bilang, kakak harap kakak kulitnya putih gitu. Bisa aja di masa depan kakak kulitnya putih ya kan, misalnya operasi plastik ya kan, atau pakai skincare, perawatan dan sebagainya. Tapi untuk masa sekarang kan nggak mungkin, mustahil kakak jadi putih tiba-tiba jreng gitu kan. Nah makanya kakak pakai past simple, sesuatu yang kebalikan dari kenyataan sekarang. Kenyataan sekarang kakak kulitnya gelap, kakak berharap putih gitu. Kenyataannya sekarang kakak punya jerawat, kakak berharap nggak punya jerawat, kulitnya mulus gitu. Misalnya kenyataannya sekarang kakak orang Indonesia, ya kan, kakak berharap kakak jadi misalnya orang Jerman gitu, jangan Jerman, orang Inggris gitu, orang Turki misalnya gitu ya. Contohnya, nah maksudnya adalah mustahil sekarang berubah gitu. Sekarang nggak mungkin berubah, tapi masa depan bisa aja berubah gitu. Oke. Jadi ketika wis tambah past simple, mustahilnya sekarang benar mustahil, tapi di masa depan mungkin aja terjadi gitu. Oke. Nah, ingat past simple itu subjek tambah verb 2. Contohnya, misalnya gini, kakak punya kakek dulu, oke? Kakek kakak udah meninggal pas kakak kelas 5. Nah, kakek kakak tuh suka banget nonton bola gitu. Nah, kakak berharap sekarang ini kakak tuh bisa nonton bola sama kakek kakak. Ya itu kan mustahil kan, karena kondisi sekarang kakek kakak udah meninggal gitu, udah nggak ada. Kakak pengen nonton bola harus sendirian. Kakak bilang gini, I wish I could watch this video with my grandpa. Watch this maksudnya pertandingan ini with my grandpa. Kakak harap kakak bisa nonton pertandingan ini. Misalnya kakak ke stadion di Inggris langsung gitu. Kakak berharap kakak bisa nonton sama kakek kakak, tapi nggak mungkin karena kakek kakak udah meninggal. Jadi kakak bisa bilang, I wish I could watch this with my grandpa. Saya harap aku bisa nonton ini sama kakekku gitu. Oke, contoh lainnya, misalnya gini, kamu masuk kelas baru kan, gitu, duduknya di rolling. Nah, tiba-tiba kamu di rolling, duduknya tuh samping-sampingan sama orang yang kamu nggak suka. Nah, kan nggak mungkin dong untuk sekarang tuh berubah gitu. Di masa depan bisa aja ketika rolling lagi, ntar kamu dapat orang lain. Tapi kan untuk di masa sekarang ya kamu jodohnya udah duduk sama dia, kamu bisa bilang, I wish I didn't sit next to you. Gue harap gue nggak duduk di samping lo deh untuk saat ini gitu. Tapi ya nggak mungkin berubah karena emang udah disuruhnya di situ gitu ya kan. Atau misalnya kalian lagi liburan ke Bandung, nah pas kalian tiba di Bandung, kalian bilang coba aja saya bukan di Bandung, di Semarang misalnya. Kalian bisa bilang I wish I were in Semarang, not in Bandung gitu. Ya bisa aja di masa depan kalian jadi ke Semarang, tapi untuk sekarang ya kalian harus di Bandung gitu. Oke. Nah, ingat ada warning, oke? Hati-hati ada exception. Apa exception? Exception itu adalah pengecualian. Maksudnya apa pengecualian? Nah,
ada common phrase. Common phrase itu artinya adalah frasa umum atau ungkapan umum yang dia berharap sesuatu yang mungkin. Nah, kalau yang mungkin kan tadi kita bilang pakai hope, ya kan? Meskipun ini mungkin, tetapi dia tetap pakai wish. Kenapa? Karena ya emang udah ungkapan umum gitu. Orang bule emang ngomongnya pakai wish gitu. Dia nggak pakai hope. Meskipun artinya tetap sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Contohnya, I wish you all the best. Saya mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Nah, ini bukan berarti mustahil lah kamu jadi yang terbaik sekarang, nggak mungkin. Bukan. Tapi artinya bisa aja, mungkin banget. Dan saya benar-benar berharap kamu jadi yang terbaik. Tapi emang pakai wish, nggak bisa kamu ganti jadi hope. Oke? Ada juga misalnya I wish you Merry Christmas, I wish you Eid Mubarak, ya kan? Selamat Idul Fitri, Idul Adha, ya kan? Kalian pakainya emang wish, nggak pakai hope. Nggak mungkin kalian bilang saya harap Idul Fitri kamu menyenangkan. I hope you happy Eid Fitri, ya kan? Nggak bisa, kalian emang udah umumnya pakai wish gitu, oke? Terus misalnya doakan saya ya, bisa semoga beruntung, wish me luck gitu. Nggak bisa kalian budgeting, doain saya hope me luck, nggak ada. Jadi emang udah umum pakainya wish me luck. Terus misalnya selamat ini ulang tahun kamu, buatlah harapan. Nah, it's your birthday, make a wish gitu. Jadi bukan make a hope. Nah, kenapa pakai wish? Kan kita dari tadi belajar ya, wish itu untuk sesuatu yang mustahil. Nah, ketika ulang tahun bagi orang barat, ya ketika ulang tahun apapun yang mustahil pun bisa terjadi gitu. Makanya orang barat makanya make a wish. Jadi buatlah permintaan sekalipun permintaan itu mustahil gitu. Itu bagi orang barat ya. Mereka percaya kayak gitu. Make a wish, bukan make a hope gitu, oke? Nah, nah selain itu penggunaan wish yang pengecualian di mana dia artinya mungkin, artinya harapannya mungkin tapi nggak pakai hope, kalian bisa pakai rumus ini. Wish, object, noun. Jadi ketika kalian berharap seseorangnya di sini sebagai objek mendapatkan sesuatu, sesuatunya itu adalah noun-nya itu. Kalian bisa pakai wish plus object plus noun. Contohnya, jadi kalian pakai untuk berharap seseorang atau sesuatu, kalian berharap sesuatu untuk seseorang. Ini kakak jelasin ya, biar jelas. Misalnya, kamu berharap teman kamu, dia orang lain gitu, misalnya dia cepat sembuh karena dia lagi sakit. Kamu bisa bilang, I wish him speedy recovery. Saya mengharapkan dia, si him, mendapatkan speedy recovery, pemulihan yang cepat gitu. Oke? Contoh lainnya, I wish you good score on your exam. Kamu berharap teman kamu dapat nilai bagus di ujian. Nah, kamu bisa bilang, I wish you good score on your exam. Kalian boleh pakai hope, tapi kalian pakai wish. Ketika pakai rumus ini, itu bisa dimengerti oleh orang native, gitu, wajar. Emang benar, gitu, oke? Contoh lainnya, kamu berharap, kamu bilang gini ke teman kamu, keluarga aku dan aku berharap kamu segera punya bayi gitu. Itu kan kamu berharap bayi untuk seseorang kan, seseorang itu mendapat bayi. Kamu bisa bilang my family and I wish you a baby. Jadi lebih tepat kalau pakai rumus ini kalian pakai wish, nggak pakai hope. Oke. Nah, gitu. Oke deh. Thank you so much. Gimana pelajaran bab 1 gampang kan? Jadi tadi kita udah belajar congratulations, kakak gabungin sama praise. Jadi memberi selamat dan memuji. Terus juga kita ada ungkapan ngasih harapan, memberi cara berharap pakai hope sama pakai wish. Kapan kita pakai hope, kapan kita pakai wish. Oke? Kakak harap kalian paham dan minggu depan atau kapanpun itu karena tergantung kapan video ini diupload, kita bisa segera review tentang bab 1. Oke? Still keep loving English because English is very good. Bye-bye.